Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Iman tanpa ketegasan adalah kemunafikan, sementara ketegasan tanpa iman hanyalah kekerasan belaka. Itu sebabnya ketegasan dan iman harus berjalan bersama-sama. Karena saya pelajari jika ketegasan dan iman berjalan bersama-sama, berarti yang pertama akan menolong kita untuk memiliki dasar yang kuat. Artinya keputusan-keputusan yang kita ambil bukan hanya karena arogan, kepala batu, pokoknya apa yang saya mau harus terjadi, tetapi dasar kita harus tegas, dasar kita harus kuat. Karena orang-orang tegas itu, dia harus tahu apa dasarnya. Yang membedakan arogan, kepala batu dengan ketegasan sebetulnya adalah dasarnya. Arogan dan kepala batu juga adalah orang-orang yang tegas, hanya bedanya dasarnya adalah diri saya sendiri. Sementara ketegasan yang Tuhan kehendaki adalah ketegasan atas dasar kebenaran, sehingga kita tegas karena kita tahu Tuhan menghendakinya. Oh, kita tegas karena kita tahu inilah kebenaran. Kita tegas karena kita tahu inilah kehendak Tuhan, sehingga kita melangkah dalam ketegasan tanpa kepala batu, tanpa arogan, tapi betul-betul dalam kebenaran. Yang kedua saya pelajari, jika ketegasan dan iman berjalan bersama-sama, maka akan menolong kita untuk tetap mengasihi, sehingga dalam ketegasan kita nggak menjadi orang yang kasar. Dalam ketegasan kita nggak menjadi orang yang seenaknya. Dalam ketegasan kita bukan jadi orang yang nggak mau mengerti perasaan orang, tapi kita tetap mengasihi. Tetapi dasarnya jelas bahwa kita harus tegas karena kita harus mendahulukan Kristus lebih dari segala-galanya. Itu sebabnya Paulus berkata, adakah aku cari kesukaan manusia atau aku cari kesukaan Allah? Sebab kalau aku masih mencari kesukaan manusia, akulah bukan hamba-hamba Kristus. Itu sebabnya buat Petrus dan Yohanes di depan mahkamah agama, dia berkata, silakan tuan-tuan putuskan sendiri, haruskah kami lebih taat kepada manusia daripada kepada Allah? Dengan lain kata, Petrus dan Yohanes punya prinsip yang tegas bahwa manusia boleh ngomong apa, tapi kami akan lebih taat dan menghargai apa yang Tuhan perintahkan. Itulah kasih. Jadi ingat, ketika ketegasan dan iman berjalan bersama-sama, maka akan menolong kita untuk memiliki dasar yang kuat. Yang kedua, untuk menolong kita tetap mengasihi. Yang ketiga, untuk menolong kita agar kita tidak berubah-ubah. Persoalannya ada banyak orang yang gak punya prinsip dalam hidupnya. Hari ini setia, besok jatuh lagi. Hari ini hidup sungguh-sungguh, besok kompromi terhadap dosa lagi. Nah, gak bisa hidup Kristen kita seperti ini. Sekali iring Yesus, harus tetap iring Yesus. Sekali punya prinsip, tetap tegas dalam prinsip kita, dan jalan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, ketegasan dan iman ketika dia berjalan bersama-sama akan menolong kita untuk apa? Untuk hidup tulus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai kita tegas tapi sebetulnya hati kita busuk. Sebetulnya kita tegas karena kita ada hidden agenda. Kita punya agenda-agenda di balik ketegasan kita yang sebetulnya adalah kemunafikan kita belaka. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, ketika kita tegas tapi beriman, ketika kita beriman dalam ketegasan, maka kita akan senantiasa berjalan ketulusan, karena kita berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, tetapi biar kehendakmu yang terjadi. Berarti ada 4 hal yang penting kalau ketegasan dan iman berjalan bersama-sama. Yang pertama, itu akan menolong kita untuk memiliki dasar yang kuat, sehingga kita tidak arogan, tidak kepala batu, tidak egois, tidak mau seenaknya saja, tapi betul apa yang Tuhan kehendaki. Lalu yang kedua, supaya kita tetap mengasihi. Yang ketiga, supaya kita tetap tidak berubah-ubah, punya ketegasan dan prinsip yang jelas dalam hidup, dan menjalankan visi dengan betul. Dan akhirnya untuk tetap tulus dalam segala perkara. Karena saya terlalu percaya orang-orang tulus akan jadi berkat buat banyak orang yang menyatakan kemuliaan Kristus.
Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan secara khusus dalam program ini kita sedang membahas tentang ketegasan. Pentingnya orang percaya hidup dalam kasih tetapi tetap melangkah dalam ketegasan, sehingga ketegasan dan iman berjalan bersama-sama, dan ini yang mendatangkan hasil yang luar biasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang ketegasan, dan sekarang kita masuk buku Nehemia, yaitu Nehemia pasal 13. Nehemia pasal 13 ayat yang ke-28. Nehemia pasal yang ke-13 ayat 28 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat orang Horoni itu. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Lihat tegas langkah-langkah yang diambil. Ya Allahku, ingatlah bagaimana mereka mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang Lewi. Kutahirkan mereka. Lihat, alasan diusir bukan karena sakit hati atau dendamnya, tapi kutahirkan mereka dari segala sesuatu yang asing, dan kutetapkan tugas-tugas untuk para imam dan orang-orang Lewi masing-masing dalam bidang pekerjaannya. Pula kutetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan untuk hasil-hasil yang pertama. Ya Allah, ingatlah kepadaku demi kesejahteraanku. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini sedang kehilangan orang-orang yang tegas. Dunia ini banyak orang kasar tapi tidak tegas. Dunia ini ada banyak orang baik tapi tidak tegas. Berarti dicari orang-orang baik tetapi tetap tegas. Dicari orang-orang tegas tapi tidak kasar, tetapi tetap bersandar pada iman. Nah, pertanyaannya, mengapa ketegasan diperlukan? Apa sebetulnya berkat di balik ketegasan? Apa sih untungnya menjadi orang-orang yang tegas? Ingat, kita nggak bisa tegas kalau kita nggak ngerti firman. Ingat, kita nggak bisa tegas kalau kita nggak hidup dalam firman. Ingat, kita nggak bisa tegas kalau kita nggak dekat dengan Tuhan. Ingat, kita tidak bisa tegas kalau kita nggak punya gambar diri atau citra diri dengan betul. Kalau kita nggak tahu bahwa kita dikasih oleh Kristus, bahwa kita berharga, maka kita pun nggak akan mungkin jadi orang-orang yang tegas. Ingat, kita nggak bisa tegas kalau kita nggak punya percaya diri dengan betul. Berarti untuk ketegasan itu sendiri dibutuhkan hubungan yang akrab dengan Tuhan, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mengerti rancangan-rancangan Tuhan untuk hari depan kita. Kita berjalan dalam ketegasan karena kita tahu yang bela kita adalah Tuhan. Sementara ada berkat di balik ketegasan yang saya sebut sebagai 4 mutiara ketegasan. Yang pertama, orang tegas cepat maju dalam hidupnya. Ini penting. Ada banyak orang gak bisa maju-maju dalam hidupnya. Kenapa? Karena gak tegas, saudara-saudara. Betul orangnya baik, betul pintar, betul karunianya banyak, tapi gak tegas orangnya, saudara-saudara. Sehingga apa-apa maju mundur, maju mundur, maju mundur. Atau sebaliknya, kelihatannya tegas tapi sebetulnya kasar. Orang kayak gini juga nyakitin banyak orang. Untuk sementara kelihatannya bisa maju, tapi majunya dikutukin orang, sehingga akhirnya jatuh lagi, saudara-saudara. Makanya saya harus tegas berkata, orang tegas ini penting, karena orang tegas yang bisa cepat maju dalam hidupnya. Karena itu mari belajar jadi orang-orang tegas. Tidak perlu kasar, tetap dengan kelemah lembutan, tetapi minta kekuatan dari Roh Kudus untuk tetap bisa tegas. Yang kedua, saya pelajari berkat di balik ketegasan, yaitu orang tegas tidak mudah diombang-ambingkan. Oh, dunia ini banyak orang gak punya prinsip, saudara-saudara. Gampang sekali terpengaruh oleh keadaan. Lalu kemudian kalau ada masalah, nyalahkan keadaan. Habis gimana? Pendeta, situasinya serba salah, terpaksa saya kompromi. Iya, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, orang-orang yang mudah sekali diombang-ambingkan, tidak tegas, tidak punya prinsip dalam hidupnya. Bagaimana pemimpin-pemimpin bisa maju? Bagaimana gereja-gereja bisa maju? Kalau orang yang menyebut dirinya pemimpin, orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, tetapi mudah diombang-ambingkan. Mari, orang tegas akan menjadi orang yang cepat maju. Yang kedua, orang tegas tidak mudah diombang-ambingkan. Dan yang ketiga, orang tegas mudah bertumbuh dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya ada banyak orang datang ke gereja tapi hidup imannya gak bertumbuh. Kenapa? Gak tegas, saudara. Betul kalau ada altar call, maju menyerahkan hidup buat Tuhan. Betul kalau ada KKR di gereja, ada malam puji dan sabda di gereja, wah semangat sekali dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi? Jatuh lagi. Kenapa? Tidak tegas dalam keputusan. Bangun pagi mau doa, aduh nanti dulu deh, lain kali aja deh, masih capek deh, iya kan?
punya 1001 alasan sehingga nggak akan pernah bertumbuh. Orang baru bisa bertumbuh karena ketegasan untuk mendisiplinkan diri. Itu sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Artinya Paulus sedang mengajarkan kepada Timotius jadi orang-orang yang tegas dalam iman sehingga kemajuan dan pertumbuhan menjadi nyata. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari mutiara keempat di balik ketegasan. Orang tegas adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ingat, ada 4 mutiara di balik ketegasan. Yang pertama, orang tegas cepat maju. Yang kedua, orang tegas tidak mudah diombang-ambingkan. Yang ketiga, orang tegas mudah bertumbuh. Dan akhirnya yang keempat, orang tegas menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siapa yang sakit, siapa yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang tanda tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga kami menjadi orang-orang yang tidak mudah diombang-ambingkan, kami menjadi orang yang tidak menghalalkan segala cara, kami hidup dalam ketegasan, dalam kebenaran dan melihat terang Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.